Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali lagi. Kita hadir di bincang-bincang bersama orang-orang keren, bersama orang manusia hebat yang ada di Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri karena tamu ini terlalu istimewa untuk saya sendiri dan saya juga terlalu takut sebenarnya. Takut nggak keilmuan. Jadi saya membawakan untuk berbincang-bincang bersama tamu-tamu istimewa kita. Kali ini saya ditemani oleh saudara saya juga, anak didik, bisa disebut anak didik, bisa disebut Adi Linting, bisa disebut semualah. Di jalan, di jalan, di pekerjaan, di apapun. Baraya, perkenalkan. Rahmat. Mat. Sehat, Ambul. Mat, ayah sah enak Mat. Oke, Baraya Widal. Pertama kita kenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya ada Bapak Gatot. Pak Gatot ini Dewan Pembina Widal pertama dulu. Tapi nanti kita bahas, oke? Kita bahas. Dan sebelah kiri saya, the one and only newcomer mungkin ya. Tapi sudah menggelagar di Sukabumi, kota dan kabupaten. Baraya, perkenalkan, Kang Dimas. Waduh. Siap, Kang Dimas. Kuma, damang, Kang Dimas. Alhamdulillah. Apa yang kita bahas nih, Mat? Ini pertama kali kita kedatangan Baraya Widal untuk calon DPR RI. Makanya kita memang sangat spesial malam hari ini. Kita kedatangan dua calon kandidat yang akan bertarung di wilayah Sukabumi Kota dan Kabupaten. Tentunya dengan pengalaman yang berbeda dan cita-cita yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama untuk memajukan perpolitikan Indonesia lebih baik kembali. Oke. Pertama, Ambul, apa yang harus kita Mungkin bincang-bincangkan dengan karena ini orang spesial dan baru pertama, mungkin ya. Mungkin kita persilahkan kepada komandan kita. Pak Gatot, silakan perkenalkan siapa sih Pak Gatot itu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih sahabat saya, yang terhormat nih junior saya nih, adik-adik saya. Nama saya AKBP Purnawirawan Dr. Gatot Satrio Utomo SHMH. Kebetulan saya baru pensiun 7 bulan yang lalu. Pekerjaan hari-hari ini saya dosen di 3 perguruan tinggi di Sukabumi dan Bandung. Kemudian juga saya aktif menjadi narasumber nasional. Latar belakang kegiatan saya dinas dulu, saya lama di fungsi reserse. Saya pernah jadi kasat serse, kasat narkoba ya? Ya, narkoba. Betul ya? Betul, betul. Kalau ingat tuh, tadi karena saya dengar tuh, bukan ngomong linting, tapi linting gitu. Linting. Saya begitu ngomong linting, ingat masa lalu tuh. Iya. Jadi Kang Bul tadi ngomongnya linting gitu. Wah, linting. Kayak gitu. Kalau di jalan linting, kalau di kepolisian liting gitu. Jadi kalau zaman kita ini, kemudian juga saya pernah jadi kabak SDM, kabak op, terus juga jadi kasat lantas di Cianjur, kemudian juga kabak binop Ditkrim Polda Jabar. Kemudian terakhir saya jadi Kasubag Bimsuh Pak Satrio di Stupa Polri. Jadi yang mengawaki kesiswaan. Ya, saya punya siswa 2000 dan hari ini alhamdulillah dukungan dari teman, dukungan dari keluarga, dari orang tua, alhamdulillah kita sama lagi berjuang nih sama Mas Dimas Satrio ya, kita sedang berjuang bagaimana kita ingin ke depan kota dan kabupaten Sukabumi ini menjadi kota yang memang menjadi kebanggaan, kota yang memang aspirasi warga lewat beliau, lewat saya dan mungkin lewat yang lain juga. Itu mungkin perkenalan singkat saya. Kalau pembina saya banyak betul. Saya juga pembina di Widal, pembina di PP Pemuda Pancasila, kemudian Dewan Pakar, kemudian di FKPPI juga Dewan Penasehat, di Suja juga pembina, kemudian ada beberapa organisasi yang lain juga di kota Sukabumi ini, saya jadi pembina gitu. Jadi kalau hari ini kita kampanye, tinggal ngomong sama ketuanya aja, ya tolong dukung saya atau dukung siapa gitu aja kan. Itu yang memang hari ini kita sedang lakukan. Ya, siap. Kang Bul. Siap, siap. Wah,
luar biasa. Iya. Jero. Pengalaman. Segudang pengalaman. Semoga bisa membawa Sukabumi lebih baik. Amin. Sekarang Kang Dimas. Nah, Kang Dimas itu siapa? Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dari Baraya Widal. Ya, siap. Terima kasih undangannya. Pak Gatot, Siap. senior saya ini. Hmm. Izin memperkenalkan diri, saya Satrio Dimas Adityo. Saya berdomisili di Jakarta. Insya Allah diberi amanat untuk mengabdikan diri untuk kemajuan, kesejahteraan, pemerataan ekonomi, baik di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari saya beraktivitas untuk kegiatan usaha di pertambangan. Kemudian untuk aktif di partai, kami syukur alhamdulillah juga diberikan amanat sebagai wakil bendahara umum DPP Partai Gerindra dan wakil bendahara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Tentunya bekal keilmuan pengalaman kami di bidang ekonomi tentunya tidaklah sempurna apabila tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lebih banyak. Betul. Oleh sebab itu kami mengikhtiarkan diri bagaimana bisa menjadi salah satu potensi alternatif dengan gagasan, dengan inovasi, serta pendekatan ke masyarakat bisa membawa pemerataan ekonomi, kesejahteraan, serta juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tentunya ini bukan tugas yang mudah, kami perlu kolaborasi. Kami di sini persaingan hanya sementara. Namun ke depan kita akan terus komunikasi. Sama-sama berjuang membangun kota dan kabupaten Sukabumi. Dan tentunya kami tidak lupa juga menyapa seluruh warga masyarakat kota Kabupaten Sukabumi. Saya pendatang baru, mohon izin bisa diterima oleh masyarakat. Mohon doa restu dukungannya, insya Allah bisa mewakili dan menjawab aspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sama-sama. Mantap. Mangbul dan Baraya Widal ini dua tokoh yang kemudian backgroundnya beda. Yang satu bercerita tentang hukum, yang satu bercerita tentang ekonomi. Tentu kita harus pungkas lebih dalam tentang tujuan dan maksud untuk masuk pada ranah politiknya seperti apa. Mangbul, kita Siap. pengen tanya terlebih dahulu Oke. untuk Pak Gatot. Ya. Saya pernah membaca tentang restoratif Justice. justice. Ya. Oke, coba Pak Gatot mohon disampaikan apa yang menjadi peranan dan poin-poin penting lah dari restorasi justice itu seperti apa? Siap. Apalagi yang berhubungan dengan politik mungkin ya. Baik, terima kasih. Nih durasinya dikasih berapa lama nih? Nanti saya tutup. Oh, lanjut. Kita mesti tahu dulu ya Mas Dimas ya. Jangan sampai begitu kita lagi enak ngomong, stop. Nggak nyambung itu gitu. Poinnya It- ini bukan seminar. Bukan seminar. Itu mah debat capres Ya, bukan di sini. Kebetulan gini, hari ini kita melihat bahwa kenapa restorasi justice itu ada. Itu dulu. Dulu pada saat kita melihat ada kekosongan hukum di sana. Jadi kalau di hukum itu ada ajas legalitas, nullum dilectum nulla punna. Tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ada aturannya. Nah, kemarin waktu itu belum ada tuh. Maka hari ini muncul. Ya, walaupun misalkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, Pengadilan Anak ada diversi di sana. Diversi juga sama. Dia restorasi justice, misalkan anak di bawah umur tidak harus ke pengadilan. Cukup diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses penyidikan misalkan. Tapi ada pentahapan-pentahapannya itu. Jadi pentahapan. Nah, kemudian dari regulasi yang berjalan, nah kemudian ada di Perpol 08 ya peraturan kepolisian 08 2021 itu ada yang disebut dengan restorasi justice. Jadi artinya bahwa ini sebuah keadilan restorasi gitu. Jadi tidak harus melalui pengadilan, tidak harus menyerahkan ke jaksa penuntut umum, bisa diselesaikan di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Nah, masyarakat kita hari ini, contohnya misalkan, pada saat kita dengar dulu ada berita seorang nenek-nenek nyuri kayu, bakar, sampai diajukan ke tingkat pengadilan. Kan? Itu contoh kecil gitu. Karena apa? Nah, itu tadi. Jadi hukum kita masih menganut tentang proses tindak pidana itu terjadi seperti apa. Contohnya, tindak pidana itu terjadi karena ada laporan,
ada pengaduan, ada tertangkap tangan. Ini kan melalui sebuah proses. Kang Embul atau Adinda lapor ke polisi nih. Tidak ujug-ujug diterima laporannya. Dilihat dulu apakah perkara ini pidana atau bukan. Karena kalau bukan ranah pidana, maka polisi boleh menerima, tapi tidak bisa menangani. Oh. Mungkin diserahkan. Oh, ini adalah masalah perdata, diperintahkan untuk ke pengadilan negeri. Oh, ini masalah hukum tata negara, lewat lain. Oh, ini tentang waris. Oh, ke pengadilan agama. Itu contohnya misalkan. Nah, dari proses itulah apa yang dinamakan dengan penyelidikan. Nah, jadi penyelidikan itu adalah mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana atau bukan. Kalau tidak ada tindak pidana, maka polisi, penyidik, penyelidik menghentikan penyidikan gitu. Menghentikan karena tidak ada tindak pidananya gitu. Memang ada terjadi hutang piutang, tapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata tidak diketemukan. Itu, maka dihentikanlah penyelidikannya. Nah, kalau sudah terbukti ada memang tindak pidananya, maka dilakukan penyidikan, mencari dan menemukan ya tersangkanya dan barang bukti. Oh, iya. Kalau tadi ada atau tidak tindak pidananya, nah di tahap penyidikan ini baru penyidik ya. Nah, ini juga harus masyarakat tahu juga. Jadi tidak semua anggota kepolisian itu sebagai penyidik. Tidak semua. Iya. Karena ada PP di sana, PP 58 2010. Yang dimaksud dengan penyidik adalah itu tadi. Jadi ada kewenangan-kewenangan di sana yang dibatasi oleh kepangkatan. Jadi kalau penyidik di PP 58 itu pangkatnya Ibda dan harus sarjana di sana. Jadi kalau dia tidak sarjana, tidak sah penyidikannya. Ada penyidik pembantu di sana. Nah, ada yang dinamakan dengan penyelidik. Kalau penyelidik siapa? Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi dari mulai pangkat tamtama sampai dengan pangkat jenderal itu namanya penyelidik. Jadi tidak semua jadi penyidik. Nah, yang jadi penyidik itu misalkan reserse. Iya. Reserse pun dibagi lagi. Ada reserse khusus, ada reserse umum, ada reserse ekonomi. Nah, kalau fungsi-fungsi lain mereka bukan penyidik. Ada unit lantas, unit laka. Itu dia sebagai penyidik. Karena atas kewenangannya di PP 58 dan harus sarjana loh ya. Oh, iya. Nah, dari bagian itu kemudian kita melakukan penyidikan tadi. Nah, setelah penyidikan baru boleh melakukan upaya paksa. Dari mulai manggil, kemudian nangkap, nahan, menggeledah dan sita. Setelah proses penyidikan. Tapi pada saat proses penyelidikan itu tidak boleh, Kang Bul. Nah, kecuali undang-undang narkotika. Kalau di KUHP penangkapan itu 1 kali 24 jam. Tapi kalau di dalam undang-undang narkoba itu bisa 6 hari dia. Nah, itu bedanya. Ya, bisa ditambah lagi. Jadi kalau ada orang masyarakat, loh kok narkoba ditangkapnya lama banget. Lah undang-undang yang udah menentukan itu. Contoh lagi teroris. Teroris malah 14 hari dia. Lama betul masa penangkapannya. Itu yang membedakan. Itulah yang disebut dengan namanya lex specialis, derogat lex generalis gitu. Nah, ini sesuai dengan bidang saya ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Kebetulan S1 saya juga pidana. S2 saya juga pidana. S3 saya, doktor saya juga pidana. Jadi linear tuh kamu. Jadi kalau cerita tentang pidana nih, sorry Mas Satrio, ya udah, karena saya juga jadi ahli juga, ya, ahli pidana. Nah, dari situ tadi, setelah semua proses, kalau masyarakat pelapor kemudian dihentikan penyelidikannya, pasti didongkol kan? Lah, ini polisi kok menghentikan penyelidikan sih sama penyidikan? Kita jelaskan. Nah, kemudian kalau menghentikan penyidikan, udah tersangkanya ditangkap, ditahan, kok masih ada? Polisi menghentikan juga penyidikan. Ini di SP3 lagi malah katanya itu. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Dilema kan selama ini. Jadi orang, wah, persepsinya pasti polisi penyidik bermain nih. Padahal dalam undang-undang tadi ada sekarang disebut dengan restorasi justice. Bisa diselesaikan ya, kalau bahasa kita orang Sukabumi secara kekeluargaan lah ya, tapi dalam kasus-kasus tertentu.
Jangan kasus pembunuhan di restorasi justice, ya tidak. Kasus misalkan narkoba bandar 10 kilo sabu, ya tidak. Iya. Tapi dalam kasus-kasus yang skalanya Apalagi korupsi ya. apalagi kan, nah itu, apalagi kan gitu. Ya. Nah, jadi ada, makanya diatur di itu. Mana saja sih kasus yang bisa direstorasi justice, apa saja sih penyelesaiannya, bagaimana sih tata caranya? Ada tata caranya. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kita nggak tahu. Betul. Ya, jadi masyarakat kita kalau udah di tangan polisi, wah ini begini, wah ini banyak wah-wahnya gitu. Akhirnya apa? Terbentuklah ya gelembung-gelembung yang tadinya kecil menjadi besar. Nah itu tadi karena dia tidak memahami dulu. Hukum itu kan ada dua. Ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu yang mengatur apa? Hubungan hukum antara manusia dengan negara. Kalau hukum privat, nah ini sama nih yang dipelajari oleh beliau, hukum ekonomi. Antara orang dengan orang. Antara person dengan, makanya disebut dengan hukum privat. Yeah. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara, Yeah. antara orang dengan orang. Nah, contohnya di hukum dagang, di hukum ekonomi misalkan. Jadi beda. Nah, di hukum publik tadi, contohnya misalkan hukum publik itu lebih kecenderungan adalah sebuah pidana. Jadi ada perbuatan, ada ancaman hukumannya. Beda dengan perdata. Ya, ada orang ini punya ini yang lewat bayar, nyicil juga boleh kan gitu. Contohnya hukum perdata kayak gitu tuh. Apalagi hukum waris misalkan, sudah ditentukan tersendiri dia. Nah, tapi kalau hukum pidana itu jelas. Nah, makanya kenapa dalam menangani suatu tindak pidana harus ada mens reanya, Kang Embul dan Dinda. Mens rea itu adalah ada niatnya enggak? Nah, makanya niat itu kita bagi dua dia. Ada kejahatan ya, yang memang unsur kesalahan tadi disengaja, ada yang tidak disengaja. Kang Mul kalau bawa motor nabrak orang, sengaja nggak? Enggak. Nggak sengaja kan? Tapi ada nggak unsur kesalahan? Ada. Lalai. Karena menyebabkan matinya orang. Jadi unsur kesalahannya itu ada. Maka dalam teorinya sengaja. Sengaja kita bagi tiga. Sengaja sebagai tujuan, kemungkinan, atau kepastian. Kang Mul bawa golok nih dari rumah, sengaja mau bunuh siapa gitu, Batung. Berarti kan sengaja dia sudah membawa alat. Makanya pasal di KUHP beda-beda. Ada 338, 39, 340 misalnya. Nah, termasuk pencurian. Kalau kita masuk ke rumah orang, ada cewek cantik, kemudian ini ganggu, cewek cantiknya diperkosa misalkan atau dibacok. Pasalnya beda dengan pencurian. Berarti pencurian dengan kekerasan, gitu. Jadi ada pasal-pasal. Nah, ini semua tadi, makanya di dalam hukum itu ada hukum yang formal, ada yang material. Formal itu contohnya KUHP. Ya, contohnya undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang yang sekarang PKS dan lain-lain. Tapi formalnya diatur di dalam KUHP gitu. Baik penyidik KPK, penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik kejaksaan maupun penyidik kepolisian. Aturannya ada di hukum formal tadi, Kang Bul. Nah, setelah di hukum formal itu baru proses berjalan. Dalam tahap penyelidikan, misalkan tadi, ternyata tidak diketemukan gini-gini. Orang ya menghentikan penyelidikan dengan cara apa? Diatur di dalam Perkap 08. Dengan cara gelar perkara, dihentikanlah penyelidikan. Bahwa ada penyelidikan dan ada penyidikan. Jadi di dalam tahap penyelidikan, kalau memang ini bukan merupakan tindak pidana, maka tetap wajib gelar perkara dulu. Ya, karena untuk apa? Nanti ada SP 2HP memberitahuan kepada pelapor bahwa perkaranya ini. Kalau perkaranya ini menyangkut, memang pidananya ada, tapi kita tidak menanganinya, bukan kewenangan kita. Kita serahkan ke yang lain, misalkan tentang. Nah, itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua tentang penyidikan. Kalau di dalam penyidikan itu ternyata dari pihak pelapor mencabut laporannya, ya maka penyidik ya harus juga ya bagaimana merespon ini dengan ada tahapan-tahapannya pastinya. Ya, jadi si pelapor mencabut laporannya dulu, di berita acara kembali kenapa Bapak mencabut laporannya. Kemudian dari pihak yang terlapor misalkan juga diperiksa kembali. Terus apalagi sana? Tokoh masyarakat, tokoh agama harus hadir ya. Nah, kemudian perkaranya tidak seperti itu selesai, tapi tetap dilakukan gelar perkara lagi.
gelar perkara yang dihadirkan, misalkan dia pakai penasihat hukum, penasihat hukumnya dihadirkan, kita gelar perkaranya, perkara tentang kasus ini misalkan, dari pelapor sudah mencabut laporannya, sudah buat pernyataan, perjanjian dan lain-lain, maka kita bisa selesaikan tuh. Ya, selesaikan. Nah, kemudian penyidik membuat berita acara lagi bahwa perkaranya. Nah, kemudian setelah itu polisi wajib membuat apa? Resume dari kegiatan tersebut. Bentuknya apa? Berita acara nanti. Banyak nanti yang lebih kita nanti diskusi yang berikutnya biar Pak Satrio juga jangan dengerin aja nih. Saya juga pengen dengerin beliau juga aja. Ya, mungkin itu nanti masih ada panjang nanti biar supaya kebagian semua. Episode kedua. Pasti kita ya. Itu aja mungkin sebentar. Oke, siap. Duh, tepuk tangan dulu. Panjang dan dalam ya. 4 SKS kita kuliah hukum dari sini. Mang Bul, Salah satu yang paling saya tidak tertarik kan soal hukum. Soal dulunya pelanggar hukum. itu masa lalu. Iya, masa lalu. Nah, sekarang ke tamu yang istimewa satunya lagi. Kang Dimas. Kan Kang Dimas itu sudah basicnya itu kan pengusaha. Pendidikan ekonomi juga. Sudah nyaman lah. Sudah damai dengan kehidupan ini. Kenapa mau terjun ke politik dan kenapa harus Gerindra? Silakan Kang Dimas. Baik, terima kasih. Saya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, juga dalam kondisi berkecukupan dengan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya di Partai Gerindra sejak Partai Gerindra ini berdiri tahun 2008, dan saya berjuang bersama Pak Prabowo dan Partai Gerindra melalui berbagai macam siklus, Pak. Pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada. Iya. Jatuh bangun, kalah menang sudah saya lewati. Syukur alhamdulillah sampai saat ini dan seterusnya, insya Allah saya istiqomah akan terus bersama Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kedua, ketika bicara mengenai pribadi saya sendiri, saya merasa selama 15 tahun saya di partai, keilmuan dan fungsi saya hanya bermanfaat bagi organisasi. Tentunya partai ini sebagai badan publik perlu untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi saya untuk turun, terjun, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan terutama apa yang menjadi pendapatan maupun apa yang saya terima tentunya harus juga saya bagikan juga manfaatnya kepada masyarakat yang lebih luas. Tentunya harta jabatan tidak dibawa mati, Pak. Kita mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan pahala, insya Allah dengan niat kita yang baik, memajukan mensejahterakan Sukabumi. Kenapa Jabar 4? Kenapa kota Kabupaten Sukabumi? Mohon izin karena memang pertama Pak Prabowo sendiri pernah berpesan kepada saya. Kota Kabupaten Sukabumi ini adalah basis beliau. Beliau menang suara signifikan, partai juga besar, Pak. Kita alhamdulillah dua-dua di kota dan kabupaten, dua-duanya ketua DPRD. Namun kita lihat kesejahteraan masyarakat belum merata. Nah, tentunya Pak Prabowo ingin bagaimana agar masyarakat ini bisa dibantu, bisa didorong. Tentunya kita memperjuangkan Pak Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketika beliau memimpin negara ini, insya Allah beliau akan menunaikan semua janji dan hutang budi beliau sebagai kandidat di 2019 yang kalah, untuk kemudian membayar lunas di 2024 yang akan datang. Tentunya dengan kami, saya Pak Gatot dan kawan-kawan lainnya yang berjuang bersama, terus mendorong bagaimana program-program Pak Prabowo ini bisa terlaksana, bisa kita kawal dan bisa dirasakan manfaatnya langsung kepada kota dan kabupaten Sukabumi. Karena apa? Karena kita tahu wilayahnya sangat luas, Pak. Benar. Kabupaten segitu luasnya, jumlah penduduknya segitu padatnya, anggaran asli daerah tidak cukup mengelola kekayaan maupun kondisi ekonomi kemasyarakatannya. Oleh sebab itu perlu ada sentuhan, perlu ada keterwakilan pihak-pihak yang memang berjuang memperbaiki dan bagaimana memperjuangkan program dan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat untuk bisa dibawa
ke kota dan kabupaten Sukabumi. Itulah insya Allah tugas kami. Baik saya dan Pak Gatot, kami yakin insya Allah niat kami berdua ingin membawa manfaat sebesar-besarnya. Program-program pemerintah pusat kita bawa dan kita besarkan, kita juga awasi sehingga tepat sasaran dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Terima kasih. Mat, ada pertanyaan sesuai backgroundnya ya? Saya terkesima saya. Oh, suka teh ketesimat. Terkesima dengan dua pembahasan. Yang pertama tadi masalah hukum, yang kedua tentang bagaimana pola mensejahterakan masyarakat. Ini dua-duanya punya tujuan baik, Mang Bul, ternyata. Cuman saya penasaran tadi, apakah dua-duanya juga punya keinginan untuk bagaimana menjawab pada isu yang seringkali terjadi, apalagi ketika mahasiswa sudah pada lulus, ribuan mahasiswa tuh per kali tahun lulus itu ribuan mahasiswa. Ya. Cuman sayangnya ini peluang pekerjaan, Mang Bul. Nah, karena memang dua figur ini adalah calon DPR RI, boleh tidak sama-sama nanti apa sih janji buat nanti mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus tuh, mereka kan jadi pengangguran baru tuh. Nah, ini kira-kira Pak Gatot untuk ada peluang di hukumkah atau seperti apa? Silahkan Pak Gatot. Terima kasih. Jadi gini, saya punya teori pada saat saya dulu disertasi doktor. Nah, ada teori mengapa orang sukses. Bagaimana cara orang sukses. Ya. Kalau aplikasi di lapangan, bagi saya tidak merasa sukses. Tapi saya jalani itu alhamdulillah sama dengan beliau. Ya, kalau buat makan sehari 3 kali masih cukup lah gitu. Jadi kalau pengen kita punya sesuatu, pengen ke sana, itu bisa gitu. Ya. Jadi artinya Allah tuh sudah memberikan itu. Tapi itu tadi, kenapa anak muda hari ini misalkan dia berpikirnya, saya sukses nggak sih? Kan gitu. Sebelum melangkah, dia sudah mempunyai sugesti terhadap dirinya. Saya anak petani, saya anak supir angkot, mana bisa saya seperti anak yang bapaknya kaya raya. Itu sugesti yang sudah diciptakan oleh dirinya. Nah, sama. Apakah kalau kuliah di tempat-tempat yang hebat, yang hebat nama-namanya gitu, perguruan tinggi yang hebat, kemudian dia akan sukses? Ya belum tentu juga. Banyak malah yang kuliah di kuliah yang biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba dia jadi ini S3-nya di Amerika segala macam. Karena sugesti yang dia bilang itu ada pada dirinya. Makanya kenapa? Pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang auranya positif, kita harus ke bawah positif dulu nih. Kalau kita tidak terbawa aura positif, ya akhirnya ketinggalan ini di belakang sana. Kang Bul latar belakangnya apa dulu? Tapi kenapa hari ini dia bisa bikin podcast tuh, lihat perusahaan-perusahaan yang menaungi di bawah itu, dia bisa gaji berapa karyawan? Dulu gaji dia dari pasar aja. Bukan gaji, jatah. Dari ngangkut-angkat dapat duit. Kalau nggak ngasih, apa mau? Gitu. Tapi kan itu proses namanya. Nah, makanya kunci sukses itu adalah, kalau teori saya ada 5. Jadi biar supaya nanti para anak muda yang besok mau jadi apa, dia sudah punya nih teorinya dulu. Yang pertama, kalau kita ingin sukses, ya kita nggak ujuk-ujuk kalau orang sudah bisa kebeli kamera 2 begitu. Ada proses nggak? Ada proses. Nah, proses itu melalui apa? 2 hal. Ada knowledge, ada skill. Knowledge itu apa sih? Ilmu pengetahuan. Skill itu keterampilan. Nih, kameramen di depan. Kalau dia tidak terampil, tidak punya kompetensi, mana bisa dia memainkan 2 kamera itu? Kita aja punya handphone bagus nih. Tapi yang kita bisa cuma WA, lihat foto, nonton YouTube. Padahal di dalamnya ini banyak banget gitu. Itu contoh kecil gitu. Nah, itulah perlunya kita knowledge. Dari mana? Dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, kadang anak-anak muda sekarang ini dengan idealisnya yang hebat, nggak nurut dia kata orang tuanya. Itu kan zaman dulu, Pak. Itu kan zaman papa. Zaman sekarang udah beda. Nah, dia membandingkan dengan dirinya yang akhirnya dia itu tadi
bergaul dengan orang-orang yang auranya negatif. Akhirnya dia ke bawah negatif. Itu dulu. Nah, knowledge itu penting. Nah, sekarang knowledge-nya udah hebat. Dari mana? Guru, teacher, dari kita baca dan lain-lain. Tapi kalau hanya cuma sekedar saja, kita lihat sekarang banyak orang-orang yang tidak mampu, tapi dia S1, ya Mas Dimas ya, S2, S3, bahkan dia dipekerjakan di luar negeri. Ya, contoh yang gampang aja. Bu Susi itu pendidikannya apa? SD. Tapi dia hari ini mendunia kan? Nah, ya karena tadi sugesti dalam dirinya dengan dia merasa awalnya orang yang begitu, akhirnya tersupport dia dengan ininya berhasil. Makanya pertanyaan tadi ada 5 saya bilang belum saya ceritakan. Jadi kalau udah knowledge-nya oke, nah ditambah dengan skillnya, terampilannya. Coba Anda lihat di Cibatu di sana, tukang bikin golok, tukang bikin pedang. Apakah mereka sarjana? Enggak. Lulus SC juga enggak. Tapi kalau suruh bikin golok yang seperti apa, bisa nggak? Bisa. Cipacing, suruh bikin senjata, model FN, nggak sekolah, bisa nggak dia? Bisa. Karena skill tadi, skill itu dapat dari mana? Feeling, thinking, willing, dan lain-lain. Nah, semua ini yang mendasar dulu 2. Nah, sekarang kita dorong lagi ke sebelah sana. Sikap dan perilaku. Kalau attitude-nya, oke, knowledge-nya jago, skill-nya jago, tapi perilakunya Tukang nipu. tukang bohong. Kan banyak nih sekarang yang anggota dewan-dewan nih, saya nggak nyebut orang nih, nggak Anggota. nyebut orang nih. Sebut juga boleh, Pak. Enggak juga boleh. Yang pasti Ini dia incumbent. etikanya. Yang pasti dia incumbent. Enggak. Saya cuma itu. Bukan di sini aja maksudnya. Enggak, ya. Ya karena itu tadi sikap dan perilakunya gitu. Nah sekarang bagaimana biar supaya nanti adik-adik yang setelah kuliah ini satu nih saya mau apa nanti ke depan. Saya hari ini aja sudah ngajar PKPA. Saya ngajar para penasihat hukum nih di Sukabumi Kota dan Kabupaten, PKPA. Saya ingin ke depan orang tentang konsultasi hukum, ya mungkin ada saya nanti dibantu dengan ya apapun kita mau jadi, enggak, ini Allah yang menentukan. Ya udah kita gabung sebuah, kalau ekonomi nanya ke sini, kalau konsultan hukumnya saya dengan nama partai besar gitu, Gerindra kan. Itu kan akan menjadi, waduh, gratis kita. Konsultasi hukum gratis. Nah, itu saya bidang saya gitu. Masa orang-orang di luar Jawa sana pada nelpon saya, warga kota Sukabumi, saya tidak ayomi dengan pengetahuan hukum yang saya punya. Tentang restorasi justice, Kang Bul kan baru dengar juga sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kita harus tunjukkan pertama adalah kinerja dulu. Jadi kalau saat ini, hari ini Anda jadi mahasiswa, tolong tunjukkan kinerja Anda pada saat mahasiswa. Ke kampus nggak pernah datang. Begitu ujian, baru datang. Dikasih nilai 7, protes. Pengennya 9. Lah datang aja enggak, pengen nilai 9. Ini kan aneh gitu. Saya dosen juga nih. Ya tadi kita diskusi, saya jadi narasumber tentang itu gitu. Bagaimana mendisiplinkan mahasiswa. Kalau ujian harus pakai jaket. Ini nggak pakai jaket. Ditegur, ambek, pulang. Kan mentalnya beda dengan mental zaman-zaman kita. Nah, itu tadi kinerja dulu. Kalau kinerja bagus, maka orang akan melihat. Mas Dimas nih punya tim hadir misalkan nih ada 10 orang. Mas Dimas sudah bisa menilai mana 10 orang ini yang kinerjanya bagus, mana yang tidak bagus. Dalam hatinya udah ada. Wah, ini orang ini yang bagus. Besok kalau saya jadi anggota dewan, pasti saya pakai orang ini. Karena kinerjanya. Betul nggak Mas Dimas? Ada lagi, loh kok Pak saya nggak dipakai? Ya udah, ini ada kaca, kamu ngaca dulu. Nah, itu gitu, kaca dulu gitu. Nah, iya. Jadi orang kita tahu mana yang kerjanya pura-pura, mana yang kerjanya. Makanya kenapa nanti orang yang keringetnya wangi, lah itu yang kita kasih gitu. Jangan keringetnya bau bangke, tapi kita kasih, enak sekali. Nah, ini kan karena kinerja gitu. Jadi anak muda hari ini itu dulu. Basicnya, kinerja dulu, tunjukkan. Ya, disuruh orang tua, ini, laksanakan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia harus mampu menjadi leader. Mampu menjadi pemimpin. Kalau di kelas itu, di kampus, kerjanya cuma datang, tidur, tapi begitu ada kegiatan, dia malah, udahlah kamu aja, tolong bikinin ini, ininya, tolong bikinin. Gimana dia mau jadi pemimpin gitu. Nitip absen. Dari hal yang kecil saja udah dia lakukan gitu. Jadi jangan pernah berharap dia
empati terhadap orang lain, dianya aja sudah tidak menunjukkan simpati. Gitu. Kan pemimpin itu harus menunjukkan eksistensi, menjadi contoh. Nah kalau tadi mahasiswa ini mau jadi, kamu dari mana? Sarjana hukum. Coba jelasin tentang ajas-ajas hukum pidana. Aduh, punten Pak, saya kemarin tidur. Ya gimana mau jadi leader? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dia menjadi orang yang mempunyai network, mempunyai jaringan. Ya contoh hari ini. Ini anak muda nih, tim-timnya beliau. Hari ini beliau punya jaringan nih. Namanya Mas Dimas Satrio. Ya. Setidaknya kalau nanti teman-teman yang di Sukabumi nggak ada kerjaan, Mas Satrio udah tahu kinerjanya, dipanggil ke Jakarta. Bro, udah kerja di perusahaan saya aja di Kalimantan. Nah, karena udah mempunyai jaringan. Tapi kalau kinerja kita hari ini jelek, bagaimana mau networknya bagus gitu? Ya, mau ngemis-ngemis juga, udahlah, udah tahu selama saya berapa bulan sama network itu perlu. Jadi harus membina jaringan dari atas, tengah, dan bawah. Jangan disangka kalau jaringan bawah itu hina. Tidak perlu. Contoh Kang Bul sekarang, ke pasar, gembel-gembel pinggir jalan. Itu kan juga jaringan. Begitu kita ngobrol sama dia, Kang Bul, aduh Kang Bul, saya doain lah Kang Bul. Itu jaringan. Jangan kita hanya berbicara jaringan di atas saja. Ya, beliau nih hari ini dekat banget sama Pak Prabowo misalkan. Ya, tapi beliau juga hari ini dekat sama warga, dekat sama segala macam. Yang beliau belum tahu Cimas ke Cimas. Itu contoh kecil gitu. Itu kan namanya membina jaringan. Ya, jadi akhirnya orang yang tidak dikenal menjadi dikenal. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah peran leader. Nah, kalau mahasiswa kita sekarang bisanya demo, tapi berpikirnya hanya cuma ikutan, cuma ikutan. Tapi dia tidak punya pola pikir mindset. Tujuan demo itu apa sih? Cuma ngandelin nasi bungkus, rame-rame teriak-teriak. Begitu pulang ditanya demo apa? Biasa ikut-ikutan aja. Kan itu yang terjadi gitu. Nah, kalau sudah termindset itu, maka dia juga tidak jadi apa-apa. Maka network itu perlu gitu. Jadi kayak hari ini nih, kan suatu saat Mas Dimas tahu Embul kayak begini kan, dong saya podcast jangan sama Pak Gatot lah, saya ingin sambil kampanye gitu misalkan. Kalau udah terbentuk hubungan kayak gini, enak nggak? Enak. Tapi kalau kita kaku, kemudian ini saya sama Pak beliau tuh, ya dari mulai saya bikin persyaratan, yang ngerjainnya beliau tuh. Hubungan saya dengan beliau enak banget. Beliau di timnya ini, ya saya juga malah enjoy juga gitu. Nggak ada tuh saya gimana nggak ada. Nah, Dikri itu anaknya polisi tuh. Itu anaknya polisi. Tapi malah ya udah cari yang lebih ini. Ya jadi memang hidup itu harus nyaman gitu. Jadi kebahagiaan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah kalau sekarang jadi mau mahasiswa, dia mau bahagia, tapi dia tidak bahagia dirinya sendiri, ya pasti kerja di Jogja gajinya cuma misalkan berapa. Aduh, saya kan sarjana, masa saya disuruh jadi SPG segala macem. Ngaca, gitu. Ngaca, Balik gitu. ngaca, ya. Nah iya, balik dulu ke ngaca. Itu tadi, ya jadi network. Nah kemudian yang keempat adalah bagaimana kalau kita ingin sukses, responsibility. Harus punya tanggung jawab. Itu penting. Ya, hari ini Kang Bul, 7.30 acara kita. Kita datang di bawah jam 7. Kalau Kang Bul misalkan tadi datangnya jam 7.15, Kang Bul udah ketinggalan kereta. Nah, itu tadi. Karena Kang Bul rasa tanggung jawab, jam 6 sudah prepare semuanya. Alat sudah semua. Karena tahu nih, pasti Komandan Gatot pasti datangnya biasanya mendahului. Nggak mungkin jam 7. Makanya saya bilang habis ngajar langsung ke sini. Ternyata saya udah duluan juga sama Dima. Nah, itu contoh gitu. Karena apa? Punya tanggung jawab. Ya, kita tidak mengecilkan seseorang. Ya kalau misalkan saya dan beliau mengecilkan gitu, apa sih podcast begini-gini aja, udahlah, saya juga dari Jakarta, ngapain juga jauh-jauh kan. Tapi kan enggak. Karena apa? Orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah mencari alasan. Jadi orang yang sukses itu orang yang tidak pernah mencari alasan. Orang yang sering mencari alasan itu tidak bakal sukses. Tanya kalau nggak. Dan itu saya alami sendiri. Saya dari mulai Bintara sampai hari ini jadi AKBP, dokter, enak banget tuh.
kerjanya, rezekinya juga Allah ngasih tuh luar biasa. Dan ya kamu bisa, saya nggak bisa cerita gitu. Jadi setiap pelaku tindak pidana itu di mata saya Mas Dimas proses aja. Mau yang datangnya siapa, saya kita hadapi. Bentuknya gimana? Ya, nggak ada. Mau pakai apa aja, nggak ada. Jadi sampai ada bilang orang-orang, wah urusan sama Gatot nggak usah lah udah. Capek. Mending kabur. Sampai begitu Mas Dimas. Ya, orang ada waktunya kan, waktu ada orangnya. Ya saya pada saat itu kan sedang yang memang dinas kan, itu pada saat saya di luar dinas, wah saya bersahabat banget dengan para preman sama, oh ya jadi udah welcome aja. Tidak ada ormas di Sukabumi ini yang tidak kenal saya misalkan. Ya karena memang semua mahasiswa mana yang nggak kenal saya. Ya pada saat saya jadi Kabak Sunda demo di tempat saya di Polres, mulutnya bau. Saya bilang tangkap, cekurin, ternyata positif kan gitu. Itu contoh gitu. Nah, jadi tanggung jawab itu perlu. Nah, yang terakhir nih, tadi buat mahasiswa nih nanti, biar denger nih mahasiswa nih, denger kamu mahasiswa. dengerin. Saya dosen nih gitu. Ada lagi, yang satu adalah harus memiliki kompetensi. Itu yang penting. Kompetensi itu bisa dipelajari gitu. Hari ini Kang Bul nih nggak ngerti hukum, tiap hari tanya saya, besok jadi lawyer. Saya ajarin bagaimana caranya ini, cara ini. Selesai. Besok kuliah sarjana hukum. Saya mah pengen Saya bikin ajarin. film. Sekarang film didasari kalau tidak tahu hukum, ngedit nggak jelas, apa-apa nggak jelas, atau kena undang-undang IT. Enggak. Bilangnya ke saya. Konsul dulu ke Pak Gatot. Tolong saya dibantu. Gitu. Konsul dulu. Ya, itu tadi. Jadi harus memiliki kompetensi tadi. Ya sama dengan beliau tadi. Nggak ujuk-ujuk, DPP nunjuk beliau jadi wakil bendahara umum. Bayangin kan, yang ngurus sekian banyak kan. Se-Indonesia berarti ya. Se-Indonesia. Jadi kalau Embul nanti pengen baju warna begitu, tinggal bilang sama beliau. Sudah punya warna gitu. Begitu, nggak saya mancing aja. Ya. Nah, Ada logoan tapi di sininya Ada, ada logoan. Ya, jadi Ada orangnya bukan logo. Mungkin itu. Jadi mahasiswa yang hari ini besok dia ada keraguan-raguan karena sugesti dia udah ragu. Sugestinya udah ragu. Siapa saya? Padahal nggak begitu. Saya dulu di Cijantung. Tanyalah anak Cijantung. Kalau nggak nakal itu bukan anak Cijantung namanya. Saya diusir sama orang tua. Tapi saya punya tekad, hari ini saya begini. Akhirnya Allah meridhoi. Dan syaratnya itu tadi. Banyak istighfar sama Allah. Banyak ini, banyak sedekah, segala macam. Selesai itu. Nah, jadi kalau mahasiswa, teman-teman yang hari ini masih merasa saya belum jadi apa-apa, yuk 5 kunci tadi yang saya bilang tadi. Bagaimana performance, kinerjanya bagus, bagaimana leadership-nya, kepemimpinannya, bagaimana network, bagaimana responsibility, tanggung jawab, dan yang terakhir punya kompetensi. Kalau hari ini kamu sarjananya sarjana ekonomi, ya udah kamu geluti dulu sarjana ekonomi. Kalau kamu nggak mampu, tinggal tanya sama pakarnya, kenapa saya tidak mampu? Oh, 4 elemen tadi belum saya penuhi. Saya punya kompetensi doang, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Itunya nggak ada. Mungkin itu Kang Bul dan Adinda. Mantap. Ya. Susah kalau ngundang dosen itu gitu. Panjang. Ini tapi cocok buat para mahasiswa ya, Ya. dan seluruh Baraya Wida, kunci sukses itu namanya. Jangan banyak ngeluh istrinya. Banyak dulu. Buat bahagia. Buat bahagia. Nah, sekarang Kang Dimas, sesuai background Kang Dimas itu dari pengusaha dan ekonomi, apa yang bisa Kang Dimas tawarkan untuk masyarakat atau remaja atau mahasiswa Sukabumi ke depannya? Baik, terima kasih. Pertama tentunya kita harus menyadari bahwa bonus demografi kita di kota Kabupaten Sukabumi itu generasi Z dan milenial berada di atas 50%. Betul. Artinya ini adalah tantangan cukup berat, tantangan yang sangat berarti, namun dengan rasa optimisme dan semangat, insya Allah kita bisa melewati bersama-sama. Ya. Kuncinya adalah pemerintah harus hadir. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya. Pertama, pembangunan dari sisi infrastruktur. Bangunan jalan tol sudah dibangun. Kesempatannya terbuka. Akses juga sudah sangat baik. Bagaimana dikembangkan pembangunan infrastruktur di kabupaten dan desa. Agar akses informasi, akses perputaran ekonominya bisa lebih lancar. Kedua, bagaimana lapangan pekerjaan? Ini pertanyaannya.
Pekerjaan tentunya pemerintah pusat harus hadir dalam investasi, membuka peluang-peluang usaha maupun pabrik-pabrik yang bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, serta mengembangkan UMKM. Kami di Prabowo Gibran ada program beberapa kredit, Pak. Kredit UMKM, kredit untuk startup dan milenial, kredit untuk petani, peternak, dan nelayan. Artinya pemerintah, insya Allah apabila Pak Prabowo diberi amanat, membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan penyaluran kredit. Namun penting sekali 5 unsur yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Iya. Bagaimana, apakah kualifikasi kita masing-masing sebagai individu memenuhi syarat dalam pengajuan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Kedua, kita perlu lihat juga bagaimana proses pendaftarannya. Apakah dibuka secara umum, terbuka secara transparan, atau ada manipulasi jokinya. Ini masih sangat mungkin terjadi di sini. Manipulasi joki. Tentunya kami sebagai calon anggota, insya Allah Dewan terpilih, semua harus kolaborasi dan ikut mengawal dan mengawasi kebijakan. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah bisa berjalan, bisa tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Tentunya kita UMKM ini tidak serta-merta menghambur-hamburkan anggaran untuk kredit-kredit dan ujungnya macet. Perlu juga nanti adanya pendampingan. Bagaimana mengelolanya, bagaimana memasarkannya, dan bagaimana mengatur keuangannya. Sehingga tidak dicampur keuangan UMKM-nya dipakai untuk dapur. Ini yang sering terjadi. Nah, tentunya pemerintah akan hadir dan pasti saya yakin insya Allah Pak Prabowo juga akan menjadi salah satu tolak ukur dan salah satu program prioritas beliau. Karena beliau selalu menggagas Indonesia Emas 2045. Artinya beliau tidak hanya memikirkan 2024 dan 2029, tapi beliau memikirkan 20 tahun ke depan. Menyiapkan bagaimana generasi milenial, anak-anak yang baru lulus bisa langsung bekerja. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka dengan UMKM menjadi entrepreneur. Tidak hanya mahasiswa, tapi santri juga. Bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. Orang tuanya petani, dia yang memasarkan hasil pertaniannya. Saya yakin tidak ada satupun anak di kota dan kabupaten Sukabumi yang ingin gagal. Cita-cita mereka harus optimis dan harus bisa memperjuangkan diri untuk bisa lebih baik dari orang tuanya. Dan bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, tentunya program pembangunan manusia. Mungkin rame nih. Pak Prabowo nih programnya bagi makan dan susu gratis. Susu gratis. Nah, sekolah ya? Itu buat apa? Nah, ini sebetulnya ada dua efek. Efek pertama adalah penyiapan generasi berikutnya. Dengan kecukupan gizi, kecukupan nutrisi, intelektualnya ditingkatkan. Kedua, bagaimana ekonomi di desa bisa tumbuh. Karena konsepnya bukan catering dari Jakarta dikirim ke sekolah. Makanan itu Dari lokal. dari lokal. Hasil pertanian masyarakat di desa dibeli oleh pemerintah, dibeli oleh negara. Yang memasak adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, insya Allah akan ada tambahan insentif. Makanan itu juga dibagikan kepada anak-anak mereka. Jadi bisa kita lihat percepatan dan perputaran ekonomi di seluruh desa, seluruh Indonesia akan cepat berputar. Dan mudah-mudahan dengan kebijakan ini, Pak Prabowo juga tentunya ingin membawa kemajuan bangsa ini, ingin membawa bangsa ini bisa bersaing dengan negara-negara lain, karena program makan siang dan susu ini sudah berjalan di beberapa negara. Bapak bisa riset nanti, salah satu di India. Kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin hebat swasta pemerintahan banyak orang India, Pak. Editor juga, animator maksudnya dari India. Impian Bapak Prabowo, kami juga menginginkan suatu saat anak-anak dari Kabupaten Kota Sukabumi akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, tokoh-tokoh nasional. Amin. Wih, tepuk tangan dulu dong. Gini nih kalau ngobrol dengan orang pusat. Jadi luas ya. Programnya nasional. Nasional terus gitu. Jadi emang make sense sih semuanya juga. Jadi semoga dampak besarnya ke kita-kita gitu yang ada di Insya Allah. lokalan gini. Tugas kami
Ya, ini. yang mengawal kebijakan Makanya pusat, saya akan bawah mengejar sendiri. bapak-bapak ini nanti. Insya Allah. Kita akan jadikan network kita. Iyalah, Amin. harus. Oke, selanjutnya. Nat, gimana? Gini, ada hal yang kemudian menjadi tertarik ketika setiap calon dewan itu memang dihadapkan dengan situasi masyarakat, Pak Gatot. Dengan dimana ada dibagi pemilih-pemilih yang transaksional dan pemilih yang berkesinambungan ataupun emosionalnya yang terbangun. Nah ini gimana tanggapannya untuk Pak Gatot menghadapi masyarakat yang seperti ini? Saya melihat ya mungkin dari tiap pemilihan baik legislatif maupun presiden pragmatis lah ya. Ya, pragmatis. Bahasanya tadi sebetulnya disingkatnya itu pragmatis, yang instan lah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah dari mulai saya mencalonkan sampai dengan DCT saya melakukan hal-hal yang tadi gitu. Ada masyarakat yang instan dan saya selalu bilang kepada mereka, hari ini saya ingin mengajarkan ke Bapak, Ibu dan adik-adik saya, yuk kita belajar, kita berpolitik tanpa uang misalkan. Ya. Kang Bul berapa kali saya datang ke Kang Bul? Pernah saya kasih apa? Ilmu. Ilmu aja kan? Gitu. Pernah saya kasih ilmu aja. Saya ke wilayah banyak. Pak, ini nanti bangun pesantren, Pak. Ini bangun ini, Pak, bangun ini. Bayangkan. Besoknya datang lagi caleg yang lain dari partai yang lain, mintanya sama. Datang lagi. Ini. Udah ngumpulin KTP, udah ngumpulin segala macam. Partai A juga ngumpulin KTP, partai B juga ngumpulin KTP, caleg juga lain semua ngumpulin KTP. Jadi kalau dikumpulin kita geledah rumahnya tuh kalau penyidik, mungkin KTP banyak banget. Sehingga barangnya sama. Barangnya sama gitu. Nah ini yang memang harus dirubah gitu. Makanya sekarang tim sukses dia yang sukses gitu. Ini kan yang terjadi gitu. Belum apa-apa. Si kandidat ini udah dimintain buat ini, buat ini, buat ini. Saya pernah coba gitu. Minta saya kasih. Pak, pokoknya udah ada 20 ini. Wah, hebat betul. Saya basic saya orang Intel. Saya cek and recheck. Bener nggak nih? Ya. Minta tuh. Udah, Pak, saya kasih lah sesuatu ya buat ngeliwat katanya. Begitu saya ke wilayahnya di kota ngobrol-ngobrol, udah pernah ngeliwat nggak? Ngeliwat dari mana, Pak? Kapan gue baru datang sekarang gitu. Lah terus yang titipan saya kemarin itu, Pak, Bapak mau dibohongin. Itu contoh gitu. Betapa kita hari ini masih banyak mengambil kesempatan itu gitu. Jadi makanya ada sekarang. Kalau dikasih uang, uangnya ambil. Kalau dikasih barang, barangnya ambil. Begitu hari hanya milih siapa aja. Nah, ini kan memang terjadi gitu. Ya, kayak Kembul misalkan saya tanya nih jujur. Ya, jujur kita misalkan. Kan hari ini kita podcast jujur-jujuran. Temanya sih lihat gitu. Partainya apa sekarang? Partai saya nggak berpartai, Pak. Nah, kok jawabnya lama sekali durasinya. Nah, gitu. Dari durasi lama itu udah kelihatan bahwa ada keraguan. Kalau misalkan memang enggak, Bapak, saya belum berpartai hari ini. Tapi durasi 5 tel, saya kan pemain sinetron, pemain film. Ya, tanya Kang Bul. Jadi orang yang ragu-ragu itu berapa tel dia akan tidak menjawab. Oke. Nah, contoh lagi sekarang gampang. Presiden pilihannya siapa? Anies. Nah, jujur kan, seketika dia jawab. Nah, beda dengan tadi kan. Begitu ditanya partai, nah sama seperti bukan warga pada umumnya enggak. Nah sama. Begitu kita datang ke sebuah lokasi karena kita tahu nih yang datangnya Pak Gatot, yang datangnya Pak Satrio. Dia sudah mulai. Wah, Pak Gatot begini misalkan. Udah menilai itu. Susah dah nanti. Karena apa? Masih banyak. Ya saya bilang tadi tidak semuanya ya. Si eta mah datang ke koret, pelit. Itu fakta nggak? Fakta yang terjadi. Dan hari ini tadi saya pribadi nih, kalau saya pribadi, hari ini saya datang kemana-mana, saya cuma ngajak mereka. Tapi kalau kebetulan misalkan pas saya ngambil air wudhu, tiba-tiba kok kecil, kita panggil ketua DKM-nya, Pak, kenapa ini kecil? Pak, sumurnya ini, Pak, mesinnya ini. Ya udah, kalau gitu saya punya rezeki dari Allah, ya. Saya dari rezeki dari Allah. Saya masih belum ngomong bahwa saya lagi nyalek gitu. Kita kasih.
Tapi berjalannya waktu, oh yang ngasih kemarin Pak Gatot gitu. Akhirnya apa? Udah DKM-nya dukung, ketua RT-nya pada dukung. Itu tadi. Salahnya kita di mana? Kan nggak ada. Beda dengan kita datang, udah bawa amplop nih. Karena ada. Sudah beberapa orang nih yang menawarkan saya. Ya, beda partai lagi. Pak, Bapak dikenal, bla bla bla. Bapak cukup nyiapin ini. Kalau dari saya ini, dari saya ini. Semua barang-barangnya, ini dikasih videonya ke saya semua nih, ada barang-barangnya. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya bilang, kalau seperti itu saya nggak setuju, Pak. Lebih bagus, ya udah kita berjuang masing-masing aja, Pak. Biar barang Bapak juga kasih ke orang, biar ini juga kasih ke orang. Nah, giliran saya disuruh apa? Barang dari dia, saya suruh ngamplopin, bayangin. Berapa jumlahnya? 200 orang kali sekian. Udah mendingan beli Avanza kan gitu. Iya, buat kasih ke yayasan atau bikin ambulan kan selesai. Kasih ke Widal aja, Widal juga punya yayasan, Pak. Kan saya udah bilang sama Kang Bul kan jauh-jauh hari. Ya, Kang Bul ini adik saya gitu. Ya, makanya pernah saya bilang sebelum saya nyalek dan lain-lain, apa Dik yang bisa saya bantu kan? Mumpung saya ada kesempatan jadi punya jabatan dan lain-lain. Gitu deh. Jadi artinya suasana yang hari ini dengan suasana pragmatis dan lain-lain. Nah kita nih, saya, Mas Satrio harus bisa memfilter. Betul itu. Jadi kalau hari ini begini, makanya ada istilah serangan pajar. Begitu dapat, besok di TPS tinggal ngasih amplop lagi. Jadi bandarnya rugi itu. Iya, nah itu yang harus kita hindari gitu. Ya. Kalau sesuai dengan aturan di KPU kampanye boleh ngasih ini, boleh ngasih ini. No problem. Memang diperbolehkan misalkan. Tapi dilihat standarnya apa. Di undang-undang itu jelas, di peraturan KPU ada. Saya bawa tuh undangnya. Nanti kalau Kang Bul pengen baca itu. Ada semuanya. Yang boleh dan yang tidak. Nah, kalau hari ini masyarakat mengabaikan peraturan KPU. Dan ada juga caleg yang mungkin juga mengabaikan juga aturan itu. Kan gitu. Nah, jadi tinggal mari bersama-sama kita bekerja sama hari ini biar masyarakat tahu betul. Oh, politik yang ini gini. Jadi bukan politik balas jasa nanti akhirnya. Saya nih hanya di desa ini, di kelurahan ini, di kecamatan ini. Besok begitu saya jadi, itu aja terus yang saya bina. Padahal saya kan mengatasnamakan kota dan kabupaten Sukabumi ya Mas Satrio ya. Jadi harus merata. Oke, perang waktu itu saya bela kamu. Tapi begitu kita jadi pemenang, bela semua gitu. Nah, itulah Pak Prabowo komando gitu. Jadi kalau Pak Prabowo kalau hitung-hitungan materi, beliau yang lebih tahu. Udah cukup semuanya gitu. Tapi bagaimana dia ingin mengabdikan kepada bangsa ini? Ya, dengan segala macam beliau keluarkan. Tujuannya satu. Bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menjadi harimau, menggaung terus, bangsa yang orang lain itu tahu bahwa Indonesia bisa. Udah dibuktikan beliau. Coba bikin mobil, Maung sekarang. Dulu orang nggak kepikiran. Ya. Oh, sekarang lihat programnya banyak misalkan. Ya, kalau masyarakatnya melihat ini ada sebuah sisi yang baik banget, kenapa kita tidak milih beliau nih? Ya, setuju kan? Ya, iya, nggak apa-apa nih ya. Kalau ini kan kita ruang bebas nih tadi, sesuai dengan tagline-nya itu jujur gitu. Jadi kalau ya kita beda partai sah-sah aja kan gitu. Yang penting apa? Jangan sampai di atasnya tenang-tenang saja, di bawahnya masih ribut. Kalau sekarang di atasnya rame-rame aja, ya wajar lah, namanya juga politik. 1 menit, 2 menit bisa berubah itu. Ya, nggak menutup kemungkinan. Begitu kita datang ngobrol gini, wah ternyata Gerindra ini orangnya luar biasa. Tiba-tiba berpindah ke Gerindra. Memang tujuannya gitu. Nah, Goyang juga itu. Tujuannya gitu. Enggak, Kan gitu. kalau Komandan, Kang Dimas, saya, ada itu mah baru dak Prabowo unggul gitu. Ya. Saya bawa orang Anies. Dan ini jujur, ini Mas Satrio dan teman-teman ya, saya jujur. Tim saya emang dari Gerindra semua. Enggak sih. Enggak. Masih warnanya masih gitu. Yang berseberangan semua, tapi sama saya. Lillahi ta'ala mereka. Iya. Mereka bikinin banner ada yang 100 biji. Bayangin. Bukan partai saya itu. Ya. Mereka bikin lampu-lampu yang penerang jalan, yang pakai matahari itu. Beli mereka 15 biji. Satunya itu saya tanya, berapa? 1,5 juta. 10
10 biji udah 15 juta dia nyumbang saya gitu. Itu contoh gitu. Bagaimana yang penting kita mempengaruhi itu. Nah, kalau kita sedikit-sedikit tim ya udahlah. Mungkin rumah kita 5 biji habis juga gitu. Ya, untuk memenuhi itu gitu. Jadi sementara si caleg setengah mati, yang satu di KP terus dia. Ada untung dikit nih, ada untung dikit. Sosialisasi. Gitu. Jadi ini yang saya lihat tadi. Benar. Jadi bagaimana sekarang masyarakat kita sosialisasi. Benar. Oh, ini demokrasi yang betul begini loh. Politik yang santun begini loh. Saya dengan beliau baru ketemu berapa kali, tapi beliau sangat santun dengan saya. Melihat apa? Umur, gitu. Tapi kalau beliau merasa saya orang DPP, si Gatot itu orang Sukabumi, apa sih Gatot sih, gitu. Tapi dengan Lokal. orang lokal gitu. Ya, orang lokal. Ya, padahal saya rumah jantung gitu. Iya. Tapi ya, dengan kesantunan beliau, jadi saya respect sama relawan-relawan beliau. Saya respect banget gitu. Ya, masih komunikasi lewat WA, malah saya sama Mas Agung tuh. Gimana Mas Agung, pergerakannya hebat banget. Sekarang saya lihat banner di mana-mana. Kita saling semangat, Pak. Nah, Oh, gitu. semangat. Begitu. Mas Agung bilang apa? Kan Gerindra juga besar karena ada Pak Gatot juga tuh. Jadi bukan orangnya, Gerindranya gitu. Iya. Kan support kalau begitu. Saya berjuang demi Pak Prabowo Gibran presidennya. Ya kalau saya pribadi mungkin ya karena Allah aja lagi ridhonya Iya, kan. Betul nggak, Mas? Iya. Ya ambisi boleh kita. Tapi kan udah diukur kekuatannya sama Allah. Oh, kamu belum waktunya. Nah, jadi kalau ada, saya punya filsafat satu lagi nih. Jadi hidup ini penuh dengan proses. Proses itu bagaimana? Kalau kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya binatang mungil cantik. Tiba-tiba Allah ngasihnya ulet bulu, Kang Mul. Manusia cuma sumpah serapah. Allah, kamu tidak adil. Allah, kamu tidak bijaksana. Kan saya cuma minta binatang mungil cantik, Allah. Kok saya dikasih ulet bulu? Tega betul, Allah. Udah jelek-jelekin Allah. Iya. Padahal, Sudon. tadi ulet bulu jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Baru hamba Allah. Ya Allah, ternyata kau berikan aku binatang yang lebih cantik dari yang aku minta. Jadi prosesnya yang tadinya minta binatang biasa-biasa aja, ternyata dikasih yang lebih cantik. Artinya apa? Allah akan memberi pada saat kita membutuhkan. Bukan Allah yang membutuhkan. Jadi pada saat kita membutuhkan. Jadi indah pada waktunya. Hari ini saya dengan Mas Satrio ini sedang berproses. Ya. Nanti soal jadi atau tidak, hari ini saya jadi kepompong. Ya, apakah Mas Satrio jadi kupu-kupunya yang indah dan cantik, atau saya jadi kupu-kupu yang kecil aja, atau sebaliknya saya yang gede, Mas Satrio jadi kupu-kupu yang kecil. Nah, itu namanya proses. Jadi kalau udah Allah mau menentukan, menakdirkan, apa kalau ngelihat orang pakai mobil mewah kemudian dia bahagia, menurut Kang Mul? Belum tentu lah. juga. Siapa tahu tuh mobilnya dari leasing kan. Iya. Begitu Setoran. di jalan, setoran dia. Bulan nggak ada, besok dijual. Sementara kamu naik mobil Avanza, tapi nyaman, bahagia. Karena setorannya udah nggak ada. Bawa beras, bawa aqua, bawa segala macam, udah nyaman. Saya pakai mobil nggak nyaman, Bang. Karena Nggak punya itu, Pak, garasi. Nah. Makanya pakai motor. berarti masih proses sekarang. Dikasih mobil udah 2, saya balikin lagi semua. Kenapa? Kang Mul masih mensugesti diri Kang Mul, saya belum mampu beli anu. Padahal kalau Kang Mul hari ini tersugesti, saya harus bisa punya tanah. Soal dari mana uangnya, saya harus punya. Beli 100 meter pinggir jalan, lokasinya. Ya, dengan misalkan satu arus harganya cuma 40 juta. Dari orang yang misalkan berbaik. Kang Mul, saya kasih ini, kebeli dia. Karena mensreanya, niatnya ada. Nah, niat Kang Mul itu belum ada. Saya bagaimana mau membesarkan adik-adik saya dulu. Iya. Tinju harus jadi, ini harus jadi, itu biar tekor asal kesohor. Tapi kebetulan kalau satu mobil buat anak-anak perfilman, satu mobil lagi buat anak-anak musik. Kalau saya bukan prioritas, saya pakai mobil. Ditambah satu di rumah nggak ada apa? Garasi. Kedua, karena ada orang mah kieu, kudu mau mobilan Itu tadi. gitu. Jadi politik hari ini, apa yang tadi kita diskusikan, tergantung orangnya mau atau gimana. Tadi datang ke posko saya, Mas Dimas. Dari Pondok Halimun jauh-jauh. Udah tua banget. Datang ke sekretariat saya, posko. Pak, saya mau membela Bapak, Pak. Saya minta stiker. Saya kasih buat naik motor. Nggak usah, Pak. Saya juga ada, Pak, kalau buat
beli bensin. Cuma saya nggak bisa bikin stiker aja, Pak. Saya minta stikernya. Saya kasih tadi 250 biji stiker. Itu contoh kecil gitu. Berarti kan dia ada ketulusan. Dia datang, ya, itu contohnya. Jadi, kembali lagi. Jadi, bagaimana hari ini perpolitikan itu, apa yang kita diskusikan tadi. Benar. Bagaimana santun, bagaimana ada kualitas ke depannya. Jangan terus begitu. Akhirnya ya itu, dibodoh-bodohin aja orang sama Benar. politik. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Bang Dimas. Siap. Kang Dimas. Kang Dimas dong. Kalau pulang ke Jakarta baru Bang. Nah. Kalau di sini Kang Dimas. Kang Dimas. Siap. Terkait Silakan, dengan Pak Dimas. karakteristik pemilih, memang kita tahu masing-masing berbeda. Ya. Tapi di sini lebih menekankan ke anak-anak muda. Hmm. Karena apapun, anak-anak muda ini memiliki hak suara yang sangat penting. Hmm. Banyak anak muda ini yang nggak peduli politik. Ya. Karena mereka antipati. Ya. Tapi justru ini keliru. Sistem pemilu kita ini demokrasi terbuka. Artinya semua warga negara memiliki hak yang sama. Satu suara, satu orang untuk satu suara. Jadi satu pun suara itu sangat menentukan. Dan terkhusus anak-anak muda, kami rasa mereka memiliki idealisme. Ya. Kadang punya prinsip tidak bisa dibeli oleh pihak manapun. Dan tentunya ada juga yang pragmatis, ada juga yang memang menerima serangan fajar. Karena apa? Mohon maaf, memang kesejahteraannya belum mencukupi. Ya. Kalau sudah sejahtera, tidak akan mau terima 25.000, 50.000, 100.000. Apalah artinya? Hmm. Di sini mudah-mudahan kita sama-sama membangun, kuncinya mensejahterakan. Supaya perbaikan sistem politik, sistem demokrasi pun juga terbangun. Ke depan, kami yakin dengan generasi yang optimis, ekonomi yang tumbuh, tidak akan ada orang yang mau dibeli dengan uang. Ya. Masing-masing punya gagasan, masing-masing punya ideologi. Nah, ini kami mengingatkan untuk adik-adik, anak-anak muda, terus optimis, terus lakukan inovasi, dan semangat. Karena satu langkah kecil bisa menjadi ribuan langkah besar ke depan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, ke sesi terakhir nih ya, sesi terakhir. Bagaimana pandangan atau problematika yang ada di kota Kabupaten Sukabumi dari kacamata Kang Dimas, begitupun Pak Gatot saat ini dalam rangka menuju 2004 pemilu kita. Mangga. Kayaknya Kang Dimas dulu, karena gini, Kisih. saya ini 37 tahun di Sukabumi, jadi hafal betul tuh dari kampung apa. Nah, Kang Dimas baru 1 tahun nih ke sini. Nah, jadi mungkin beliau dulu, nanti saya ambil learning point-nya lah Oke, gitu. siap. Jadi mungkin saya tidak ini kan beliau, hanya mungkin menambahkan ya Pak Dimas ya, biar supaya gambaran kita sama gitu. Jadi kalau kita ke tempat hiburan, kalau kita sendirian datang, pasti kita celingak-celinguk. Tapi kalau begitu ada orang lama di sana ngajak Kang Embul, komandan duduknya sebelah sana, komandan duduknya sebelah sana, lebih enak. Nah, misalkan gitu. Terakhirnya bayarkan komandan. Kayak gitu. Silakan Mas Dimas. Baik, terima kasih. Tentunya saya sebagai pendatang, syukur alhamdulillah dalam perhelatan demokrasi ini saya diterima dengan hangat oleh warga. Di sini semua terbuka, menerima kami dengan baik. Kami menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran, menyampaikan program, juga alhamdulillah mereka welcome. Tentunya besar kita lihat harapan yang diharapkan oleh mereka. Karena mereka memang merasa dewan-dewan yang ada ini, mohon maaf, kurang komunikatif. Ya, itu yang sudah jadi itu kurang ada sentuhan. Jadi ini yang dirindukan oleh mereka. Insya Allah kami newcomer ini Pak, harus menjadi pembeda dan harus konsisten. Ketika kami terpilih, insya Allah kita harus memberikan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika kami bisa menjawab itu, jawabannya hanya apakah kita mau dan apakah kita ingin berkomunikasi dengan baik. Tentunya insya Allah dengan kita dorong kesantunan, niat baik, insya Allah kita ingin dan mau untuk berkomunikasi dengan baik. Tentunya nanti perhelatan ini kan 5 tahun sekali Pak. Tentunya membangun proses suatu masyarakat ini juga butuh waktu. Betul. Sehingga tidak instan juga ketika terpilih ditagih. Pak Gatot janjinya dulu begini, Pak Dimas dulu janjinya begini. Tentunya ini berproses,
percayakan kepada kami, insya Allah kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat. Amin. Wih, keren dong. Yang penting mah keywordnya tadi welcome di Sukabumi. Nah, Kabukti ke kampung-kampung ayo. Jadi tagline-nya masyarakat menerima. Menerima Itu, welcome. Itu saya sekarang. Ya, siap. Jadi gini, saya kebetulan kalau dibilang orang Sukabumi asli, bukan. Kan. Saya dinas di Sukabumi dari tahun 87. Hmm. Saya pensiun 2023. Berarti 37 tahun saya tahu betul tentang karakteristik Orang warga Sukabumi. kota dan warga Kabupaten Sukabumi. Karena tahun 2000 itu belum ada Polres Kabupaten dulu. Ya, belum. Baru ada Polres Sukabumi. Ya. Saya dulu kalau penyelidikan bisa ke Ciamas, bisa ke Surade, sewilayah 47 kecamatan Ya. dulu. Dengan mobilitas pada saat itu cuma naik motor, handphone nggak ada, segala macam. Jadi yang tadi pertanyaannya, bagaimana masyarakat hari ini kota dan kabupaten? Saya sama dengan beliau. Kan orang ada waktunya, waktu ada orangnya. Waktu berubah, kita juga harus berubah. Nggak mungkin saya tetap memainkan peran saya di tahun 87. Yang enggak lah. Hari ini kita harus kembali lagi. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Oh, orang ternyata di Sukabumi saja misalkan, gaya, style antara orang Surade dengan orang Pelabuhan Ratu, itu udah beda. Orang Ciamas dengan orang Nyalindung, itu udah beda. Perbatasan orang Cisolok dengan orang Cisaat itu udah beda. Cisolok udah ke bawah-bawah Banten. wilayah Banten. Jadi kalau dia ngomong kasar-kasar dikit, nggak usah tersinggung. Iya. Itu contoh karakter kan. Sosiokultur. Nah, itu kultur. Makanya apa? Kita kan mempelajari antropologi budaya. Bagaimana budaya setiap daerah itu pasti berbeda. Kita belajar tentang sosiologi. Bagaimana kearifan sosial masing-masing orang berbeda. Nah, ini yang hari ini kita harus masuk di dalam dunia itu gitu kalau kita berpolitik hari ini. Jadi nggak bisa tuh. Saya orang Jakarta lama tinggal di Cijantung misalkan, dengan saya ngomong, lu yang bener lu, gua udah beda. Loh, kok ini orang etikanya nggak ada gitu. Ya. Nah, beliau juga sama. Mungkin hari ini belajar, diajarin oleh timnya ngomong Sunda yang bagus bagaimana. Jangan sampai kayak saya dulu, Mas Dimas. Saya diajarin Sunda kasar waktu itu. Jadi begitu saya datang ke sini, bahasa yang tidak senonoh saya diajarin. Langsung saya dimarahin sama ibu-ibu. Itu bahasa kasar. Saya bilang, kamu ngajarin apa tadi? Begini cerita, aduh Pak. itu tadi. Jadi budaya itu memang ini. Nah, dengan perpolitikan hari ini, yang tadi pertanyaan tadi, yang beliau juga barusan menjelaskan, welcome. Masyarakat kita juga welcome semuanya. Aparat pemerintah juga welcome semuanya. Hanya yang hari ini, ya itu tadi, yang kita perlukan nih, bagi kita nih para caleg, kita tidak boleh lagi, misalkan ada milih kelompok ini nanti yang akan dimenangkan. Ini yang, nah, netralitas itu penting gitu. Nah, kalau sudah netralitas nggak ada, ya akhirnya apa? Masyarakat juga terbawa itu gitu. Ya, isu di atas kan begitu tuh. Wah, ini tidak netralitas. Tapi begini, kalau dalam hukum, orang yang bisa mendalilkan dan dia harus bisa membuktikan. Faktanya ada nggak? Itu. Jadi mau dirame-ramein area politik ya sah-sah saja. Tapi ingat, kita ini negara hukum. Kalau dia melakukan itu tidak berdasarkan fakta, jangan semua akhirnya begitu laporan kriminalisasi politik partai A, partai B, caleg harusnya konsekuensinya jelas gitu. Ya, kayak misalkan hari ini kemarin dari kita Gibran katanya banyak speaker segala macam gitu. Padahal nilainya banyak. Nah, ya itu tadi gitu. Karena apa? Framingnya dia sudah tidak suka gitu. Iya. Jadi kalau sudah tidak suka, ada rambut yang ini aja. Bisa kena kabel. Gitu. Ada speaker menghalangi. Di sini ada itu, di sini ada itu gitu. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita ingin demokrasi atau tadi yang pertanyaan terakhir ini bagaimana warga kota Sukabumi, welcome banget. Hanya yang sampai dijelaskan oleh beliau,
apakah sudah dirasakan semua? Ya, baik oleh kepala pemerintahan, wali kota, bupati, atau misalkan ada yang sudah jadi gitu, baik tingkat 1, tingkat 2, dan pusat misalkan dirasakan atau tidak. Nah, kita ingin yang sudah misalkan memang yang sudah baik ya harus ya, jadi bukan dirubah maksudnya, tapi kita lanjutkan gitu. Kita lanjutkan dengan yang baik gitu. Bukan saya anti dengan perubahan, tidak. Ya, ini kata podcast ya, bukan itunya itu tagline-nya sana, bukan. Ya, jadi ya memang harus seperti itu gitu. Jangan begini-begini ya. Ya, kita kan berbicara Anda akan perubahan ya. Nah, iya, jadi gitu. Jadi saya setuju ya apa yang tadi kita ini kan. Jadi warga Sukabumi itu welcome. Tergantung sekarang kita para caleg itu janji palsu atau janji beneran gitu. Kan biasanya gitu. Begitu jadi menghilang, nggak jelas gitu. Susah ditelepon. Susah ditelepon. Sekarang tukang beca aja ditelepon. Ya, tapi begitu udah jadi ganti semua nomornya. Kalau saya, rumah saya tahu, rumah saya yang di sana tahu, tempat saya usaha saya tahu. Kalau saya ingkar janji, udahlah datengin aja rame-rame. Itu Gerbek ya? penyakit akut anggota dewan. Nah, iya. Jadi penyakit lupa dia. Penyakit lupa. Mudah-mudahan saya dengan Mas Satrio tadi dengan komitmen iya. kita hari ini umur boleh muda, tapi pola pikirnya luar biasa. Kan itu yang penting sekarang. Jangan umur tua, tapi pola pikirnya masih kekanak-kanakan. Karena kalau sudah ego, Baper. wow, baper, dikit-dikit curhat. Udah. Masyarakat tuh nggak butuh curhatan, Iya. tapi butuh fakta bagaimana bisa merealisasi janjinya. Lagian masa aneh anggota dewan curhat. Ya kan banyak. Pan tempat curhat aku udah nama. Ya karena dia maknai tempatnya curhat gitu. Jadi masyarakat ngadu jadi curhat gitu. Jangan-jangan nanti di kantor dewan bukan kerja. Apa? Calurhan. Nah, makanya kita bikin nanti tidak menerima konsultasi yang nggak jelas gitu. Jadi harus konsultasinya yang jelas memang untuk negara. Bener. Jangan datang, Pak, saya pinjam duit dong, lupa. Nah, kan begitu rata-rata. Ini udah Biar fakta. silaturahmi tidak putus, Nah, ya, gitu. itu Pinjam dulu 100. Jadi anaknya sakit, hari ini WA-nya ke saya. Ya. Dia dirawat di Anu, WA-nya ke saya. Bapaknya sedang berangkat ke Bandung, mau jalan-jalan, Pak, bapak saya mau ke Bandung. Ya, saya doain selamat gitu aja sekarang. Itu kan fakta. Sama nggak Mas Dimas? Sama coba. Sama saya juga. jadi- saya bukan anggota bukan caleg, bukan apa. Saya minta kadang pernah ngomong saminggu weh. Oh, nu minta tolong gitu. Aya we. Itu yang tadi. Jadi artinya memang tidak banyak. Tapi secara umum warga kota dan kabupaten itu oke-oke semua. Mereka sekarang lihat banner segitu banyak di mana-mana kan. Sekarang yang lagi panen tukang banner. Iya. Iya, tukang percetakan Iya, tukang sama percetakan. tukang bambu. Iya. Nyari bambu sekarang susah. Susah. Walaupun harganya udah dinaikin. Itu sampai tadi ada yang nawarin saya, Pak, di kebun sana banyak bambu, Pak. Biar Bapak ke kebun aja. Udah urusan lu aja ke kebun. Gitu. Itu contoh. Jadi memang ini yang memang harus kita jelaskan. Nah, ini podcast ini harus sekali-sekali juga ngundang warga yang memang kita merasa bahwa si A nih orangnya tukang begini-begini. Panggil ke sini biar tahu. Kenapa kok Bapak tiap ada caleg selalu minta itu aja? Kenapa sih alasannya? Masalahnya satu, pada nggak mau. Nah, ya karena apa? Dia takut. Ya, artinya dia takut dengan dirinya sendiri gitu. Sama dengan incumbent. Nah, Nggak ada yang mau diundang ke sini. nah, sekarang kan tinggal ngolahnya. Iya. Kenapa TV One kok bisa orang-orang yang kira-kira nggak itu dia datengin juga? Kan harusnya dia punya merasa sanksi moral. Itu yang harus ditunjukkan. Iya. Saya sudah mengundang incumbent ini, tapi dia tidak hadir hari ini. Kan bisa aja begitu. Iya. Dengan alasan yang tidak jelas. Boleh nggak warga tahu? Alasannya jelas ya, Dan. Lah, kalau alasannya Belum ada waktu. besok ada waktu. Kita tinggal bilang lagi. Makanya ini jadikan pilot project ini, Nah, Kang Dimas ke Kang. saya. Di Jakarta ge wah aya Ya, waktu. makanya gitu. gini. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah mencari alasan. Sama di penyidik. Kalau nggak datang sekali, menurut pasal 112, 113 KUHP, panggil 2 kali. Kalau tetap nggak datang, bawa. Kan gitu. Nah, sekarang Anda tidak bisa seperti itu upaya paksa. Tapi dengan media yang Anda punya hari ini, misalkan, kita jelasin. Udah diundang berkali ini. Udah, saya nggak ada waktu, nanti kapan? Oke Pak, kalau Bapak nggak bisa, saya ke rumah Bapak. Saya bawa kamera dan lain-lain. Bapak tinggal siap aja, di ruangan mana?
Aduh kalau gitu saya datanglah ke sini. Selesai tuh. Hmm. Jadi bagaimana kita mempengaruhi? Iya. Mereka semudah itu. Itu. Jadi memang host ini harus powernya full gitu. Ya ujung-ujungnya kalau saya diteluk, saya mah suka ngajak gelut. Jadi Nah, kesel. Jadi harus punya power itu tadi gitu. Jadi kan udah saya ajarin bagaimana kita tujuan hukum itu apa sih? Pertama ada rasa keadilan. Masa kita hadir nih, beliau datang dari Jakarta. Sementara yang deket-deket nggak datang. Nggak adil dong kata beliau. Takut ditanya masa lalu. Lah, biarin aja. Kita yang harus ini. Nah, Itu rasa ketakutan keadilan. mereka itu. Kemudian yang kedua, ada nggak manfaatnya nih kita podcast kayak gini? Kalau nggak ada manfaatnya sama dengan tujuan hukum. Apa gunanya? Ada hukum. Nah, ini ada manfaatnya. Ketiga, tujuan hukum itu, yaitu tadi, ada kepastian hukum. Jadi kalau nanti Kang Embul dengan Adinda cuma berangan-angan begini-begini, ini gimana sih? Akhirnya pemilu selesai, nggak dapat berita, nggak dapat bahan. Karena apa? Teman-teman yang tidak membuat kepastian itu harus jelas dia. Jadi kalau kita hari ini on the betul-betul track, ya udah lakukan. Kenapa kita takut membela kebenaran? Setuju nggak Mas Satrio? Setuju. Jadi kalau kita sekarang takut dengan membela kebenaran, ya ngapain juga kita bikin podcast? Iya. Dan itu betulnya. Setuju? Betul. Setuju. Setuju banget. Mantap, luar biasa, tepuk tangan. Seperti yang saya bilang dari tadi, beginilah kalau kita ngobrol dengan dosen. Banyak ilmunya. Banyak ilmunya yang dapat dari pengalaman Kang Dimas juga. Punten ya di Sukabumi dipanggilnya Kang Dimas. Mungkin kalau saya main ke Jakarta baru saya panggil abang. Ayo, gimana Saya juga protes. Kenapa saya selalu dipanggil komandan? Biasanya manggil bang. Enggak ada. Kumahannya jadi lebih akrab dan gitu daripada abang. Jadi asal kumahanya unik akrab kan dan Oh, gitu iya, kan. iya. Jadi asal nama deh dan namanya. Bukan dadan lah. Bukan tapi. Oke, ini season terakhir. Semoga bukan terakhir dari pertemuan. Silakan promokan diri sendiri. Kenapa harus pilih Kang Dimas dan Komandan? Dari Kang Dimas dulu. Ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon doa restu. Saya Satrio Dimas Adityo, caleg DPR RI dari Partai Gerindra, partai nomor 2, dan saya nomor urut 2 juga. Alhamdulillah Pak Prabowo Gibran juga nomor 2. Jadi mudah diingat 222. Kenapa harus memilih saya? Karena saya terus terang, saya orang yang memang santun, orang yang terbuka, orang yang memang memiliki rekam jejak di organisasi maupun di dunia usaha yang baik, memiliki keinginan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan sentuhan, dengan santun, juga dengan komunikasi yang baik. Tentunya membangun kota dan kabupaten bukan hal yang mudah. Kita perlu kolaborasi, perlu kerjasama, dan perlu kita dengarkan aspirasi dari masyarakat. Lebih baik kita berdiskusi, aspirasi apa saja yang ingin disampaikan, manfaatkan kami sebagai alat perjuangan. Insya Allah ikhtiar kami dimudahkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Amin. Ya Allah, amin. Mantap betul. Mangga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Gatot Satrio Utomo, SH, MH. Hari ini Alhamdulillah sedang mencalonkan menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Pak Prabowo nomor 2. Partai nomor 2. Tapi saya nomor 5. Jadi banyak makna nomor 5 itu. Ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Terus apalagi Pancasila 5. Jadi banyak betul itu makna 5. Ya insya Allah dengan makna yang besar itu dan banyak itu, saya ingin sama seperti Mas Dimas tadi. Ya mungkin karena beliau lebih banyak di bidang ekonomi, kalau saya lebih di bidang hukum. Saya ingin pada saat nanti kalau Allah menghendaki saya terpilih, reformasi hukum yang ada di 2 kota dan kabupaten ini insya Allah
kemudian masyarakat yang memang membutuhkan bagaimana penegakan hukum yang rasa keadilan dimiliki, kemudian ada manfaatnya, kemudian kalau ada konsultasi hukum apapun, saya 24 jam pasti akan membela mereka. Sekali lagi, tanpa macem-macem. Anda datang saja, ya udah, cukup saya senang. Jadi nggak ada lagi pakai segala macam uang dan lain-lain. Itu janji saya. Ya, yang akan saya buktikan bahwa saya akan membela kepentingan warga, masyarakat, dari masyarakat yang mungkin ekonominya hari ini belum, ya, tapi termasuk ke ekonomi yang lebih besar lagi, insya Allah itu akan saya lakukan. Itu janji saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti ke depan saya ingin kalau terpilih Allah menghendaki kita akan berkolaborasi, ya, tidak hanya mungkin di partai kita, di koalisi kita, tapi kita juga mencoba dengan teman-teman di luar partai kita, di luar koalisi kita, kalau itu sudah terbentuk. Sama seperti Pak Prabowo waktu itu. Pada saat itu menjadi lawan, tapi begitu selesai menjadi kawan. Karena apa? Partai-partai lain itu juga banyak yang punya kompetensinya bagus-bagus. Hanya hari ini agak dunianya berbeda. Ya, dunianya berbeda hari ini kan. Karena memang seperti ini penciptaannya. Tapi begitu nanti selesai semuanya, kita terpilih, misalkan, kenapa tidak? Di tingkat 1, di tingkat 2, kita guyup, ya Mas Dimas ya, kita guyup mereka. Saya rasa pemikiran saya juga ada dalam pemikiran beliau nih, ya. Hanya karena beliau memang itunya di ekonomi tadi, saya lebih mendengar tentang dapat ilmu juga dari beliau tentang ekonomi. Jadi saya ke depan, insya Allah, kalau memang Allah menghendaki, saya ingin bersama-sama kita lihat, yuk, bukan hanya kita dari atas, kalau dalam ilmu reserse itu viral. Jadi ilmu olah TKP itu viral. Viralnya itu kayak apa? Jadi dari bawah dulu kita lihat sampai gede. Oh, kita tahu. Oh, berarti ada kelemahan di sini. Jangan kita dari ini dulu. Kalau teori intelijen itu kan dari luar, baru ke dalam. Tapi kalau teorinya reserse dari dalam dulu. Kenapa masyarakat di ini kok pola hidupnya, kemudian stuntingnya juga masih tinggi? Apa kelemahannya? Oh, mungkin ada beberapa pejabat yang hanya fokusnya ke sana saja selama ini gitu. Ini nggak dipikirin karena ini dulu dia misalkan kalah di situ. Jadi wah udahlah ya, kita lihat sekarang. Contoh lah ya, presiden kita misalkan hari ini. Dulu yang kalah tapi beliau datangin kok. Malah dibikin hebat. Nah, kita mungkin sama, saya juga melihat dari spiral itu. Kita lihat nanti setelah spiral ini banyak baru kita lakukan. Jangan seperti teorinya balon. Kejahatan itu teori balon. Begitu bluk melembung di sini, begitu kita kempesin lagi, kejadian di sini. Begitu ini ditambah lagi, muncul lagi balonnya. Nah, kita ingin kayak balon tadi semuanya ditutupin, yang akhirnya masyarakat juga, oh nggak salah pilih. Oh, milih Pak Gatot pada tanggal 14 Februari 2024, nggak salah dia. Colok nomor 5 Gatot Satrio Utomo SH MH. Terima kasih. Oke, Baraya Widal, akhirnya sebenarnya pengen panjang sih, cuman kan durasi YouTube itu nggak panjang-panjang. Baraya bisa mengenal sendiri dari paparan-paparan beliau-beliau tadi bahwa kenapa harus milih mereka, kenapa mereka layak mewakili kita untuk di DPR RI ini. Sangat futuristik, nah ini sebenarnya sangat visioner dan sangat, walaupun usianya tua Pak Gatot, tapi keremajaannya ada. Yang ini udah pasti remaja. Ini bocil, Pak. Kayak bersanding Prabowo dan Gibran. Umur boleh tua. Umur itu hanya angka, enggak? Umur itu hanya angka. Kematian nggak ada yang tahu tuh. Iya. Nah, itu. Yang pasti saya tidak akan pernah belum merasakan umur Pak Gatot. Nah, itu. Pak Gatot sudah. Ya mudah-mudahan ke depan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Itu yang penting. Oke, Baraya, tidak lupa
siapa lagi yang akan harus kita undang untuk podcast ini? Siapa lagi orang-orang berkompetensi yang bisa mewakili kita di DPRD Kota khususnya ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Galeri Manakara, Aman Corp, Kujang Group, GRT Variasi, TR Record, Butik Ban, Seblak Keramat, RH Catering. Nah, iya bener nada, RH Catering. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Widal Kreatif Media bersama Lucky Kamera. Oke, silakan ditambah. Pertama, kalau misalkan tadi kita lihat dari dua figur itu, kita mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita mereka, cita-cita beliau itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Sukabumi. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih Kang Dimas, tos nyempatkan waktu datang ke podcast ieu. Kang Dimas, Semoga nuhun. bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Kang Widal. Komandan. Kang Dimas. Siap. Siap. Amin. Baraya, sampai ketemu lagi di Baraya Widal Podcast berikutnya. Saya Pul Widal. Saya Ahmad Hidayat. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Widal.